kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu dan juga tafakkur. Perkenalkan, saya Najwa Malaka Rashid dari absen 21. Saya Rosiaka Putri dari absen 29. Saya Dimasuri Anjani dari absen 22. Saya Fadila dari absen 14. Saya Ferry Kasa Samutra dari absen 34. Saya harus pertama absen 35. Selanjutnya kami akan menampilkan yel-yel buatan kami. Kelompok 4. Ready, go, go. Ready, yo, Kelompok 4, ready to be one. Hey yo, kelompok 4, ready to be one. Together to the end. Kelompok 4. We are Ready. Selanjutnya kami akan menyampaikan materi. Yang pertama yaitu adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu atau tabul ilmi adalah usaha seseorang untuk memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan baru. Dalam Islam, menuntut ilmu mencakup ilmu agama, syar'i, dan ilmu pengetahuan umum yang bermanfaat bagi kehidupan. Menuntut ilmu sangat penting karena dapat meningkatkan potensi diri, membuka wawasan baru, dan membantu kita memahami dunia dan agama dengan lebih baik. Keutamaan menuntut ilmu: dimudahkan jalan menuju surga. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Diriwayatkan oleh Muslim. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat, mendapatkan pahala yang besar. Orang yang menuntut ilmu akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang diajarkan ilmu tersebut. Ilmu yang bermanfaat akan terus mengalir pahala. Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya. Menjadi pewaris para nabi. Para ulama adalah pewaris para nabi dan mereka mewarisi ilmu bukan data. Fikah dan laknat. Ilmu yang bermanfaat akan membimbing seseorang untuk menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Tolakul ilmi faridatu ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Fata'alallahul malikul haq, wala ta'jal bil qur'ani min qabli ay yu'dha ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Artinya, maka Maha Tinggi Allah Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Menuntut ilmu jalan menuju surga. Rasulullah SAW bersabda, man salaka thoriqan yaltamisu bihi ilma sahhalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah. Barang siapa menempuh suatu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila fa illahil ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Manfaat menuntut ilmu di antara lain adalah yang pertama, meningkatkan keimanan. Dapat memperdalam pemahaman tentang Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya dan perintah-perintahnya. Dan ini dapat meningkatkan ketaatan dan keimanan. Dan yang salah, sehingga dapat menjalankan perintah Allah dan menjalani larangannya dengan baik. Juga meningkatkan martabat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang yang berilmu baik di dunia maupun di akhirat. Yang keempat, mendapat pahala yang mengalir. Ilmu yang bermanfaat dan diajarkan kepada orang lain akan menjadi amal yang
amal jariah yang pahalanya terus mengalir bahkan setelah meninggal dunia. 5. Menjadi bekal hidup di akhirat. Ilmu yang bermanfaat akan menjadi bekal hidup seseorang untuk menjalani kehidupan di akhirat dan mendapatkan kebahagiaan yang kekal. 6. Menjadi khalifah di bumi. Ilmu pengetahuan dibutuhkan untuk menjalankan peran sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi, yaitu mengelola dan memakmurkan bumi sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya kesimpulan, ilmu adalah kunci kebaikan dan sarana menunaikan kewajiban dari Allah. Ilmu diperlukan agar iman dan amal seseorang sempurna. Dengan ilmu Allah juga banyak ditunaikan karena agama Islam tersebar. Manusia membutuhkan ilmu daripada makanan dan minuman karena ilmu diperlukan sepanjang waktu untuk keberlangsungan urusan agama dan dunia. Setelah itu saya akan membacakan yang bertafakur. Yang pertama yaitu adalah pengertian bertafakur. Bertafakur adalah proses refleksi diri dan introspeksi yang dilakukan untuk memahami diri sendiri, meningkatkan kesadaran spiritual dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Bertafakur melibatkan proses berpikir mendalam tentang diri sendiri, tindakan dan keputusan, serta mencari hikmah dan pelajaran dari pengalaman hidup. Lebih dari sekedar merenung, bertafakur menuntut ketertiban emosi, intelektual dan spiritual yang mendalam. Ini adalah usaha untuk memahami makna yang lebih dalam dari pengalaman hidup, mencari hikmah ilahi dan menemukan arah hidup yang lebih bermakna. Bertafakur dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti berdoa, membaca kitab suci, merenungkan alam, atau melalui kegiatan komparatif lainnya. Tujuan utama bertafakur adalah untuk mencapai kedamaian batin, meningkatkan ketakwaan spiritual, dan memperkuat hubungan Tuhan Yang Maha Esa. Proses ini membantu individu untuk lebih memahami dirinya sendiri, potensinya, dan perannya dalam hidupnya. Dengan bertafakur, seseorang dapat menemukan kebijaksanaan, ketenangan, dan arah hidup yang lebih jelas. Tahap bertafakur 1. Persiapan. Cari tempat yang tenang dan nyaman. Tenangkan pikiran dan tubuh. Fokus pada nafas untuk menenangkan diri. 2. Refleksi diri. Evaluasi tindakan, keputusan, dan perilaku sehari-hari. Identifikasi kesalahan dan kelemahan. Cari pelajaran dari pengalaman. 3. Mengingatkan Tuhan. Renungkan tentang nikmat dan karunia Tuhan. Ucapkan rasa syukur atas segala hal. Mohon ampun atas kesalahan. Kontemplasi. Renungkan tentang makna hidup dan tujuan. Cari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendalam. Refleksikan hubungan dengan Tuhan. Berzikir dan doa. Lakukan zikir untuk mengingat Tuhan. Berdoa untuk memohon petunjuk, kekuatan, dan perlindungan. 6. Pengambilan kesimpulan. Identifikasi pelajaran dan hikmah dari tafakur. Buat rencana untuk memperbaiki diri. Berkomitmen untuk menerapkan perubahan positif. 7. Pengamalan. Terapkan hasil tafakur dalam kehidupan sehari-hari. Berusaha untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas hidup. Evaluasi kemajuan dan terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Bertafakur. 1. Meningkatkan kesadaran spiritual. Bertafakur dapat membantu meningkatkan kesadaran spiritual dan mendekatkan diri kepada Tuhan. 2. Mengurangi stres dan kecemasan. Bertafakur dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan dengan menenangkan pikiran dan tubuh. 3. Meningkatkan kualitas hidup. Bertafakur dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dengan memperbaiki diri dan meningkatkan kesadaran tujuan hidup. Barangkali bisa di dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafakkuru faftaku yang sakila ulakum aku wa idza qila wa yarfa'ullahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'malun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, lapanglah pengadilan majelis, maka lapanglah saya Allah akan memberikan lapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Saya Allah akan meninggalkan orang-orang yang beriman di antaramu
dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan mendapat derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Saatnya jam berenang dimulai. Maka derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Tentang kekuasaan Allah. Apapun dalam bidang ini bisa dilakukan dengan cara menemukan keajaiban ciptaannya yang ada di langit dan di bumi. Apapun ini bisa meningkatkan keyakinan umat muslim dalam mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Suratnya Az-Zariyat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikannya? Surat Az-Zariyat ayat 20-21. Ya, saya Erna Carini dari absen 12. Izin bertanya, mengapa menurut ilmu dianggap penting? Maka nama saya Revana Junita dari absen 28. Apa manfaat utama dari bertafakur secara teratur? Sebelumnya saya Nika Novitasari dari absen 23. Izin bertanya, apa yang akan terjadi jika seseorang tidak memiliki ilmu dalam beribadah? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Kami akan berdiskusi dahulu sebelum menjawab pertanyaan tersebut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Erina. Mengapa menuntut ilmu dianggap penting? Menuntut ilmu sangat penting karena dapat meningkatkan potensi diri, membuka wawasan baru, membantu kita memahami dunia dan agama dengan lebih baik, dan ilmu juga merupakan kewajiban bagi setiap individu dan memiliki banyak keutamaan di dunia maupun di akhirat. Jadi saya akan menjawab dari pertanyaan dari Niken. Apa yang akan terjadi jika seseorang tidak memiliki ilmu dalam beribadah? Keimanan dan amal seseorang dianggap tidak sempurna jika dia tidak memiliki ilmu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Revana. Yaitu pertanyaannya adalah, apa manfaat utama dari bertafakur secara teratur? Jawabannya adalah mencapai pemahaman diri dan spiritualitas yang lebih baik serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata ataupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.